Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Seorang kepala kamar sebuah pondok pesantren di Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur diduga mencabuli para santrinya. Diketahui terduga pelaku merupakan inisial AIA yang kini berusia 26 tahun. Kini AIA telah ditangkap polisi pada Kamis 17 April sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kapolres Tulungagung AKBP Taat Resdi mengatakan AIA diduga telah mencabuli 7 santri laki-laki yang berusia kisaran 8 hingga 12 tahun. Mereka dipaksa untuk melakukan aksi tidak senonoh di dalam pondok pesantren. Polres Tulungagung telah menetapkan AIA sebagai tersangka dengan dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Polisi menyebut kasus pencabulan ini terjadi sejak Maret 2000 hingga Maret 2025. Untuk sementara, tujuan yang sudah diperiksa mengakui kejadian yang dialaminya. Jumlah korban kemungkinan masih bisa tambah karena tersangka mengakui ada 12 anak yang sudah dicabuli. Ada 5 korban berhasil mengelak saat AIA melakukan hal tidak senonoh. Penyidik mengembangkan perkara ini untuk mengungkap kemungkinan korban-korban lain. Sementara itu dalam karyanya tersangka adalah pengasuh yang bertanggung jawab pada kamar. Kamar rata-rata berisi 5 hingga 6 anak. AIA melakukan perbuatannya saat malam hari. Ia memaksa anak yang diincarnya untuk melakukan hal tidak senonoh dengan ancaman akan dihukum atau dilaporkan kepada pimpinan Ponpes. Kasus ini terungkap karena perubahan sikap salah seorang korban yang menjadi murung dan tertekan secara mental. Salah satu orang tua santri berinisial AS kemudian membuat laporan ke Polres Tulungagung pada Selasa 15 April. Dari satu pelapor akhirnya terungkap korban-korban lain hingga 9 anak, semua masih berusia di bawah umur. Polisi melakukan pemeriksaan secara maraton serta melakukan visum kepada korban yang pernah disodomi tersangka. Hingga Kamis siang tadi, AIA masih menjalani penyidikan di unit PPA Satreskrim Polres Tulungagung. Rencananya tersangka akan segera dititipkan ke lapas kelas 2B untuk menjalani penahanan karena rumah tahanan Polres Tulungagung sedang direnovasi. Siang hari ini, Polres Tulungagung menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencabulan dengan korban anak di bawah umur yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulungagung, di mana tersangkanya adalah seorang pengasuh atau pembina di pondok pesantren tersebut. Dari hasil penyidikan sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Kemudian dari 7 orang saksi tersebut seluruhnya menyatakan bahwa betul sudah ada tindak pidana atau perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dari hasil keterangan tersangka kita peroleh informasi korban ini masih mungkin bertambah karena berdasar pengakuan tersangka ini ada 12 korban yang sudah dilakukan atau menjadi korban perbuatan yang bersangkutan. Satu korban ini tidak ini modus, nggak apa-apa saya bagikan detailnya. Ya, nanti diedit lah ya kalau memang terlalu detail. Jadi modus operandinya ini, tersangka ini memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut korban, kemudian korban ini dipaksa untuk mengulumnya sampai kemudian keluar sperma. Kemudian ini dilakukan terhadap 7 orang korban. 7 orang korban. Salah satu korban dari 7 itu bahkan juga dilakukan sodomi atau tersangka melakukan sodomi terhadap salah satu korban tersebut. Jadi 7 ya, 7. Salah satunya bahkan dilakukan sodomi. Kemudian ada 5 korban lain yang berhasil mengelak. Ya, jadi ada 5 korban lain yang masuk. Ini hanya berdasarkan pengakuan tersangka, masih memungkinkan untuk kemudian nanti berkembang, bertambah dan seterusnya. Rata-rata usia korban ini berapa? Usia 8 sampai dengan 12 tahun. Laki-laki semua? Laki-laki semua. Pelaku juga laki-laki? Pelaku usia 26 tahun. Laki-laki juga? Laki-laki juga.
Untuk penangkapannya sendiri penangkapan sudah dilakukan oleh unit PPA Satreskrim Polres Tulungagung tadi pagi, dan saat ini tersangka masih dalam proses pemeriksaan. ada yang sampai visum? Visum masih dalam proses. Ya. Apa ada kelainan jiwa dari tersangka? Nah, ini nanti kita akan dilanjut dengan pemeriksaan psikiatris ya terhadap tersangka. Dia itu statusnya sebagai ustadznya ya? Ya, boleh dikatakan gitu. Jadi istilahnya itu dia bapak kamar. Jadi pengasuh yang bertanggung jawab terhadap kamar di mana para santri tersebut tinggal ya. Kepala asrama gitu kan? Kamar asrama kan banyak ya. Ini salah satu kamar saja. Jadi bapak kamar, di dalam kamar itu ada berapa santri? 5 sampai dengan 6. Jadi dia modus operandinya malam-malam, dia saat santri itu tidur, kemudian dia memaksa para santri itu untuk dilakukan tindakan tersebut. Ada pengancaman apa enggak dari? Ada pengancaman terhadap para santri tersebut gitu kan. Jadi santri ada yang banyak yang ketakutan, kemudian terpaksa, kemudian juga ada yang kemudian mengalami tekanan psikis yang begitu besar sehingga ini kemudian menyampaikan kepada orang tuanya, dan orang tua inilah yang kemudian menyampaikan kepada kami. Contoh pengancamannya itu seperti apa? Nah, nanti detail Pak. Ancaman kalimatnya itu kalau tidak mau akan dihukum, dilaporkan dan lain sebagainya kepada pengasuh itu, yang kemudian membuat para santri ini ketakutan. Kenapa ini terungkap? Ketika kemudian libur ya, berlibur, santri ini kok orang tuanya perilakunya, melihat orang tuanya ini melihat perilaku anaknya ini lain. Dari situ kemudian ditanya putranya itu, kemudian berceritalah gitu ya. Sejak kapan dan mulai Laporan ini dari Maret 2024, peristiwa ini berdasarkan pengakuan ini Maret 2024 sampai dengan Maret 2025. Namun timeline atau tempus ini masih mungkin berubah mundur ke belakang, tergantung nanti berapa jumlah korban yang bisa kita telusuri. Respon dari Saat ini dalam proses pemeriksaan kami akan lakukan penahanan. Ya, jadi masih proses pemeriksaan, mulai hari ini akan kita lakukan penahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.